Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas propeller. Yang nama saya Adi Darusman Dali. Nama saya Gus Dayu. Nama saya Ahmad Fajil Maroni. Nama saya Airlangga Saksana Putra. Kami di sini akan menjelaskan tentang tugas propeller. Yaitu yang pertama, centrifugal force. Pengertian centrifugal force adalah gaya yang mendorong baling-baling propeller untuk menggeser luarnya dari sumber rotasi. Ia merupakan reaktorik dari centripetal force yang mendorong baling-baling ke sumber rotasi atau kebalikannya centripetal. Centrifugal force adalah gaya yang paling dominan yang bekerja pada propeller dan ia mempengaruhi struktur dan operasi propeller secara signifikan. Di dalam konteks propeller, centrifugal force mencerminkan gaya yang mendorong baling-baling untuk menggeser luarnya dari sumber rotasi, dan ia juga mempengaruhi struktur dan desain propeller. Untuk penyebabnya, gaya mengacu pada kecenderungan bagian ujung bila baling-baling yang lebih tipis dan lebih ringan untuk menekuk ke depan akibat gaya dorong yang dihasilkan oleh baling-baling. Ketika baling-baling berputar, baling-baling menghasilkan gaya dorong yang berusaha menarik pesawat ke depan. Namun karena baling-baling dipasang ke pesawat melalui hub bilah baling-baling tertahan agar tidak bergerak bebas. Akibatnya ujung baling-baling yang kurang kuat dan fleksibel dibandingkan dengan poros mengalami momen lentur. Ini apa sih? Centrifugal force penyebabnya adalah gaya sentrifugal yang terjadi pada propeller dan komponen lainnya, terutama disebabkan oleh rotasi mereka. Rotasi ini membuat objek bergerak dalam lingkaran, sehingga munculnya gaya sentrifugal sebagai reaktorik dari gaya sentripetal yang mendorong objek ke sumber rotasi. Berikut adalah faktor utama yang mempengaruhi terjadinya gaya sentrifugal pada propeller. Yang pertama, kecepatan rotasi propeller, yang dimana semakin besar kecepatannya, maka rotasi propeller juga akan meningkat. Maksudnya gaya sentrifugal yang muncul di propeller. Yang kedua, jarak dari sumber rotasi. Gaya sentrifugal yang muncul akan semakin besar ketika jarak baling-baling propeller ke sumber rotasi juga ikut meningkat. Untuk arah gayanya, sentrifugal yang terjadi pada propeller mempunyai arah yang paralel dengan sumber rotasi propeller. Artinya, gaya sentrifugal akan mendorong baling-baling propeller untuk menggeser luarnya dari sumber rotasi. Bukankah gaya yang mendorong baling-baling? Bukan gaya yang mendorong baling-baling ke sumber rotasi. Gaya sentrifugal ini adalah reaktorik dari gaya sentripetal yang mendorong baling-baling ke sumber rotasi. Untuk rumusnya kita memakai yang ini, yang F sama dengan M kali omega R kuadrat per R, atau F sama dengan M kali omega kuadrat per R. Ini merupakan pecahan dari yang rumus sebelumnya. Untuk keterangannya sendiri, F-nya adalah gaya, M-nya adalah massa, V-nya omega-nya adalah kecepatan sudut, dan R-nya adalah jarak dari pusat rotasi. Yang kedua adalah thrust bending force. Pengertian dari thrust bending force yaitu gaya yang terjadi pada struktur atau elemen struktural yang menerima tekanan atau dorongan dari satu arah tertentu yang menyebabkan lentur atau pembentukan pada struktur tersebut. Untuk penyebab thrust bending force itu gaya mengacu pada kecenderungan bagian ujung bilah baling-baling yang lebih tipis dan lebih ringan untuk menekuk ke depan akibat gaya dorong yang dihasilkan oleh baling-baling. Ketika baling-baling berputar, baling-baling menghasilkan daya dorong yang berusaha menarik pesawat ke depan.
karena baling-baling dipasang ke pesawat melalui hub, bila baling-baling tertahan agar tidak bergerak bebas. Akibatnya ujung baling-baling yang kurang kuat dan fleksibel dibanding dengan poros mengalami momen lentur yang menyebabkannya membengkok ke depan. Ada 5 faktor, yaitu yang pertama dorongan mesin. Propeller pesawat udara menerima dorongan dari mesin pesawat yang menyebabkan propeller berputar. Dorongan ini menghasilkan gaya pada sudut propeller yang dapat menciptakan momen lentur atau thrust bending force pada baling-baling atau hub propeller. Yang kedua, keseimbangan rotasi. Ketidakseimbangan dalam rotasi propeller dapat menyebabkan thrust bending force. Yang ketiga, getaran. Getaran yang dihasilkan oleh mesin pesawat atau oleh propeller itu sendiri dapat menyebabkan thrust bending force. Getaran yang berlebihan menyebabkan tegangan yang tidak merata pada propeller atau komponen yang terkaitnya. Yang keempat, beban aerodinamis. Perubahan dalam beban aerodinamis pada propeller saat pesawat mengalami perubahan kecepatan, ketinggian, atau sudut serangan dapat menyebabkan thrust bending force. Yang kelima, deformasi atau kerusakan material. Deformasi atau kerusakan pada material baling-baling propeller atau komponen terkaitnya dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Yang terakhir itu arah gaya. Arah thrust bending force itu pada propeller pesawat udara umumnya sejalan dengan arah dorongan atau thrust yang dihasilkan oleh mesin pesawat. Artinya thrust bending force akan terjadi sejajar dengan sumbu propeller atau sejajar dengan arah dorongan pesawat. Dengan demikian, arah thrust bending force pada propeller pesawat akan bergantung pada arah rotasi propeller dan arah dorongan yang dihasilkan oleh mesin pesawat. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan, pemeliharaan, dan analisis struktur propeller untuk memastikan bahwa propeller mampu menahan beban yang diberikan tanpa mengalami kegagalan struktural yang tidak diinginkan. Yang ketiga, thrust bending force. Thrust bending force adalah gaya yang timbul pada propeller pesawat karena torsi atau momen yang dihasilkan oleh mesin. Faktor selang. Faktor aerodinamis terjadi karena gaya aerodinamis yang tidak seimbang di sekitar propeller saat berputar, menyebabkan momen torsi pada propeller. Sentrifugal disebabkan oleh gaya sentrifugal yang timbul karena rotasi propeller dengan kecepatan tinggi yang menghasilkan momen torsi tambahan pada struktur propeller. Faktor penyebab ada 3. Yang pertama, torsi mesin. Mesin pesawat menghasilkan torsi yang diteruskan melalui poros mesin ke propeller. Yang kedua, torsi aerodinamis. Saat propeller berputar, aerodinamisnya menciptakan gaya aerodinamis yang tidak seimbang ke sekitar bumi. Gaya ini menyebabkan momen torsi. Yang ketiga, torsi sentrifugal. Propeller berputar dengan kecepatan tinggi sehingga partikel-partikel di propeller akan memiliki gaya sentrifugal yang menekan keluar dari pusat torsi. Dan arah gaya. Gaya thrust bending force aerodinamis umumnya bergerak sejajar dengan sumbu panjang propeller, menciptakan momen torsi yang membengkokkan propeller sepanjang sumbunya. Gaya torsi bending force sentrifugal umumnya bergerak menjauh dari sumbu rotasi propeller, memberikan tekanan keluar pada propeller, mempengaruhi propeller dari luar ke dalam, yang juga dapat menyebabkan lentur. Kemudian yang keempat ada twisting moment. Pengertian twisting moment pada propeller pesawat udara adalah gaya yang menyebabkan baling-baling
propeller untuk berputar sepanjang sumbu longitudinalnya. Gaya ini dihasilkan oleh perbedaan tekanan udara antara bagian atas dan bawah baling-baling. Saat berputar melalui udara, twisting moment ini penting karena mempengaruhi distribusi gaya dan momen yang dihasilkan oleh propeller itu sendiri, serta pengaruhnya terhadap stabilitas dan kinerja pusat udara secara keseluruhan. Terdapat 4 faktor penyebab dari twisting moment, yaitu yang pertama profil dinamis, yaitu perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah baling-baling saat berputar menyebabkan gaya aerodinamis yang menghasilkan twisting moment. Kemudian yang kedua ada kecepatan putaran, yang dimana propeller mempengaruhi distribusi tekanan udara yang gaya aerodinamisnya sepanjang baling-baling, yang pada gilirannya mempengaruhi twisting moment itu sendiri. Kemudian yang ketiga, faktor eksternal. Faktor eksternal seperti angin, menyamping atau ketidakseimbangan mekanis juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya twisting moment. Kemudian yang keempat, distribusi bleed angle. Distribusi sudut bleed propeller yang berbeda-beda di sepanjang-panjangnya yang juga dapat menyebabkan twisting moment karena perbedaan efek aerodinamis pada setiap bagian baling-baling. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan tolong dimaafkan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.